Oke, 5 menit lagi kita mulai. By the way, ini yang tidak remet pada semangat sekali belajar. Sebetulnya agenda kita hari ini itu ngebahas soal asesmen kemarin, gitu. Kalau nggak salah ini paket A, tapi sebetulnya paket A ataupun paket B itu soalnya sama aja ya. Oke, kita tunggu. Masih 5 menit lagi baru kita mulai. Ini penyetalan kimia kan, Pak? Betul, penyetaraan reaksi. Remedialnya besok, kemudian pulang sekolah jam 4, jangan lupa untuk membawa laptop. Nanti kertas coret-coretannya dari saya.
Pandi nanti coba bahasnya itu ini juga ya Pak, apa namanya? Koefisien yang paling belakangnya itu maksudnya paling depannya itu misalkan KClO4-nya itu mulai dari A ya Pak. Coba bahas kayak gitu tuh. Kayak A B C D dan seterusnya. Oke, boleh kayak gitu. Soalnya saya apa ya? Waktu itu waktu saya ulangan kan pakai cara begitu kan Pak. Nggak tahu itu mau make sure aja eh, kira-kira berfungsi atau enggak gitu sih Pak. Oke, sudah jam 7.15. Mari kita mulai review materinya. Sebetulnya hari ini kita nggak mau yang terlalu gimana-gimana belajarnya. Jadi kita fokus untuk bahas soal kemarin gitu. Karena untuk remedial besok nanti tingkat kesusahan soalnya akan sama seperti ini, nggak akan beda jauh. Mungkin hanya akan beda, mungkin kalau lebih sulit sedikit, kalau lebih gampang sedikit gitu. Kemudian disclaimer dulu, mungkin saya akan menyampaikan besok itu kita akan mengadakan remedial massal dari kelas 10A sampai kelas 10G nanti di smart class gitu. Kemungkinan di smart class kapasitasnya hanya untuk 80 orang, jadi mungkin besok bisa cepet-cepetan siapa yang datang duluan. Karena kalau yang nanti nggak kedapatan kursi akan saya geser di hari lain gitu. Kemudian nanti kita sistemnya hybrid, maksudnya adalah nanti kalian ngejawabnya ada di LMS di komputer, tapi nanti coret-coretannya akan tetap saya periksa gitu. Jadi besok bawa alat tulis aja, untuk coret-coretannya akan saya sediakan. Selanjutnya, mari kita mulai. Oh iya, waktunya juga sama seperti kemarin sekitar 70 menit. Nanti malah dia akan ada otomatis dari laptopnya. Jadi besok siapa cepat dia dapat kursinya. Oke, kita bahas langsung dari soal nomor satu. Oke. Tadi Geviano ada request untuk pengerjaan soalnya itu koefisiennya dimulai dari A gitu. Tapi kita ngerjain dari yang cara yang saya biasa dulu. Sebetulnya saya nggak masalah kalian pakai cara apapun. Karena selama konsepnya benar, itu jawabannya akan pasti benar gitu. Kalau saya ajarkan di kelas itu kan, kalian untuk senyawa pertama diberi koefisien 1, kemudian nanti untuk senyawa berikutnya baru menggunakan koefisien A, B, C, D gitu. Udah koefisien A, B, C, D gitu. Nah, sebenarnya kalian mau pakai koefisien dari sini langsung A,
B, C, D, E itu juga nggak masalah gitu. Kemarin ada yang mengerjakan menggunakan coefficient ini, selama konsepnya benar, jawabannya benar itu juga saya benarkan. Kalau nggak salah Farel 10E tuh kemarin pakai cara yang ABCD-nya dari awal seperti ini gitu. Atau kalau kalian mau pakai cara langsung gitu, kalian bisa langsung misalkan CS2 kalau kalian tahu C-nya satu kanan di kiri ada satu juga berarti udah sama, S-nya ada dua di kanan cuma ada satu, kalian langsung kali itu juga nggak masalah. Kemarin ada yang dapat nilai 100 dengan metode itu gitu. Jadi selama metodenya benar silahkan dikerjakan. Oke, kita lanjut dulu untuk soal nomor satu di sini. Oke, sepertinya saya perlu besarkan. Untuk soal nomor satu, gambarnya nggak ngikut. Oke, kita ulang gambarnya. Gitu. Nah, setelah saya koreksi, sebetulnya adalah sebagian besar kesalahan kalian adalah bukan dari metode pengerjaannya, tapi justru dari perhitungan matematikanya, gitu. Contohnya untuk terutama untuk persamaan yang biasanya menggunakan pecahan, gitu, atau bukan bilangan bulat, gitu. Nah, misalkan di sini ingat, langkah pertama adalah 1 A, B, C, D, gitu. Kemudian nanti baru kita kerjakan, nanti di sini di C-nya di kiri sama dengan satu, C-nya di kanan sama dengan B, gitu. Nah, ini udah gampang, B-nya sama dengan satu, kemudian S-nya sama dengan 2. Kenapa 2? Karena dia 2 dikali dengan satu, gitu. Kemudian di kanan S-nya ada berapa? S-nya ada satu dikali dengan koefisien menjadi D. Seperti itu. Kemudian ada H di sini. H-nya di kiri ada 2A, di kanan ada 2C, kemudian terakhir adalah oksigen. Nah, seperti yang saya kerjakan, oksigen itu biasanya adalah persamaan yang paling panjang. Oke. Persamaan yang paling panjang pada umumnya, tapi tidak selalu itu adalah oksigen. Gitu. Pak, mohon tolong pelan-pelan ya, Pak. Oke, ini udah pelan sekali ya, Viano. 2B tambah C tambah 2D gitu. Nah, sebagian besar sih kalian udah bisa untuk membuat persamaan seperti ini ya. Kemarin yang saya bilang selama kalian buat persamaan sini itu kalian udah setengah poin gitu. Jadi kalau kemarin kalian ada yang dapat poin 5, dapat poin 4, berarti kalian biasanya hanya betulnya itu cuma sampai tahapan ini aja gitu. Kalau misalkan nanti kalian udah kan kemarin saya suruh kalian untuk membawa pulpen berwarna ya. Untuk apa? Misalkan ketika di sini udah dapet C kiri sama dengan C kanan, ketika sudah dapat C kiri sama dengan C kanan, misalkan kita buat di sini untuk unsur C, kita buat unsur C di sini adalah 1 sama dengan B gitu. Karena ketika B-nya sudah dapat, kemarin saya suruh untuk dikotakan, untuk diberi kotak gitu. Tujuannya nanti apa? Biasanya koreksinya gampang. Tapi besok juga kalian tetap melakukan hal yang sama. Di sini kemudian setelah unsur B-nya dapat, kita ke unsur S misalkan, unsur S di sini berarti untuk unsur S dia adalah 2 sama dengan D. Nah, karena D-nya udah dapat 2, berarti dia nilai D-nya sudah diperoleh. Gitu. Baru kita lanjut ke unsur berikutnya dan berikutnya. Misalkan nih, untuk unsur H, oke. Untuk unsur H di sini dia adalah kan sama-sama 2 ya, 2A sama dengan 2C gitu. Berarti duanya bisa sama-sama kita coret. Di sini 2-nya kita coret sehingga untuk unsur H dia hanya diperoleh A sama dengan C gitu. Boleh dikotakin nggak? Boleh, tapi karena dia belum ada angkanya, boleh kita abaikan dulu gitu. Nah, berarti B sudah kita peroleh nilainya 1, C belum, D sudah kita peroleh nilainya 2, kita tinggal mencari A dan D gitu. Nah, berhubung di sini ada A sama dengan C, berarti kalau nilai A-nya udah dapat, nilai C-nya juga udah kita dapat. Atau kita balik. Karena C-nya sudah kita dapat, nanti A-nya kita dapat. Nah, berarti untuk mencari unsur A atau C, kita menggunakan persamaan yang mana?
kita menggunakan persamaan untuk unsur O di sini. Berarti di sini akan kita kerjakan untuk unsur O, dia akan menjadi 2A sama dengan 2B plus C plus 2D gitu. Nah, saya juga mau reminder kalian ketika buat persamaan ini hati-hati gitu ya. Karena misalkan banyak banget misalkan di sini kita contoh ke C di sini. C di kiri ada 1, di kanan ada B gitu. Nah, banyak yang menganggap kalau 2 yang ada di O ini itu adalah milik C juga gitu. Jadi beberapa kesalahan adalah jadi dia persamaannya adalah 1 sama dengan 2B sehingga nilai B-nya bukan 1 tapi dia nilai B-nya adalah setengah gitu. Oke, kita lanjut di sini. Nah, karena di sini A sama dengan C, berarti A yang ada di sini bisa kita substitusi menjadi C atau C yang ada di sini kita substitusi menjadi A gitu. Coba kita pilih substitusinya biar gampang. C-nya kita ubah jadi A. Kita disubstitusi. Substitusi. Sehingga nanti hasilnya akan menjadi 2A sama dengan 2 kali 1 karena B-nya 1 tambah A tambah 2 dikali 2 gitu. Berarti hasilnya akan menjadi 2A sama dengan 2 ditambah A ditambah 4 gitu. Nah, baru tinggal kita kumpulkan. Misalkan karena di sini di sebelah kirinya udah tinggal variabel A, berarti semua variabel A kita geser ke kiri gitu. Nanti yang kanan juga sama. Nah, kemarin itu ada yang banyak salah adalah dia A-nya nggak digeser tapi A-nya tiba-tiba menghilang. Jadi dia langsung 2A sama dengan 6 gitu. Jadi A-nya 3. Banyak banget kemarin yang dapat di soal yang CS2 ini nilai A-nya itu 3 gitu. Karena apa? Karena nggak tahu kenapa tiba-tiba A yang ada di sini tuh dia menghilang gitu. Dalam pengerjaan matematikanya harus hati-hati karena di sini harusnya adalah 2A min A 2A min A sama dengan 6. Jadinya A sama dengan 6. Nah, karena A-nya 6 berarti C-nya juga 6. Kita nanti Pak, yo, izin nanya, kalau itu min A-nya eh, sebenarnya nggak ngaruh apa-apa kan? gak ngaruh apa-apa gimana? Eh, sama aja ya, sama-sama positif ya, sama-sama 6 ya. Ya udah deh, nggak jadi Pak. Yo. Nah, kalau kamu misalkan 2A-nya yang mau dikekananin, angkanya yang dikekiriin itu nanti akan sama aja hasilnya, tapi nanti hasilnya akan dua-duanya negatif. Nah, kalau dua-duanya negatif, nanti minnya tinggal dicoret dua-duanya. Jadi nilai A-nya sama-sama. Nah, di sini 1. Jadi jawabannya adalah 1, 6, 1, 6, 2 untuk koefisiennya. 1, 6, 1, 6, 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya atau cukup mudah? Kalau cukup mudah, kita next. Pandi, Pandi, mohon maaf. Ya, Givian. Eh, sebenarnya kalau misalnya dibandingkan dengan rumus ABCD yang koefisiennya itu dimulai dari nol, sebenarnya cara ini hampir sama atau agak beda kan, sama-sama. Oh ya, beda ya. ABCD yang koefisiennya dimulai dari apa? Iya, yang A. Itu Yang sama dimulai. aja gitu. Coba untuk soal berikutnya kita pakai ABCD langsung. Kalau pakai metode permisalan itu efektif sih, itu efektif nggak sih Pak? Efektif sama aja. Itu yang katanya kalau metode ada permisalannya, misalkan B-nya, atau maksudnya yang paling banyak itu misalkan A nih, kan A-nya paling banyak disebut, itu A-nya sama dengan 1 gitu, boleh nggak sih Pak? Boleh, kayak gitu. Oh, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Berarti ini saya hapus dulu. Gitu. Siapa yang kemarin soal nomor 1 ini soal CS2 ini salah? Adakah atau ada yang benar? Okay, how to erase this?
Oke, kita lanjut. Nah, untuk ini adalah soal yang mudah sebetulnya. Kalau kita gunakan di sini pakai yang caranya Geviano tadi ya. Misalkan kita di sini dimulai dari A, di sini dimulai dari B, di sini dimulai dari C, ini akan menjadi A, B, C, D gitu. Caranya akan sama aja. Akan sama aja. Berarti di sini akan menjadi C-nya akan menjadi 3A. Berarti di sini C-nya adalah C. Gitu. Ini akan seperti ini. Kemudian nanti di sini H-nya akan menjadi 6A. Kemudian nanti di sini H-nya sama dengan 2D gitu. Kemudian untuk oksigennya, misalkan di sini adalah 2B, di kanan oksigennya adalah 2C plus D gitu. Nah, sebenarnya sama aja caranya. Karena apa? Karena di sini kita akan memisahkan, gitu. Memisahkan apa? Misalkan yang paling banyak muncul di sini apa? Gitu. Misalkan kita di sini buat untuk A unsur sih Pak. C. Misalkan untuk unsur C kan dia sama dengan 3A sama dengan C gitu. Kemudian untuk unsur H misalkan untuk unsur H ini kan kita buat 6A sama dengan 2D sama yang terakhir adalah unsur O itu adalah 2B sama dengan 2C plus D gitu. Nah, kita tinggal memisahkan. Memisahkannya gimana? Dengan angka berapa aja sebetulnya gitu. Kita memisahkan dengan angka berapa aja gitu. Misalkan apa? Misalkan di sini kita anggap A-nya adalah 1 gitu. Misal A sama dengan 1. Misal A sama dengan 1 gitu. Nah, tinggal kita substitusi di sini karena A-nya 1, berarti nilai C-nya sama dengan 3 dikali 1. Berarti C sama dengan 3 gitu. Kemudian kita ke unsur yang lain. Misalkan di sini berarti karena A-nya 1, jadi di sini 6 kali 1 sama dengan 2D gitu. Dia akan menjadi apa? 6 sama dengan 2D dan D-nya adalah 6/2. Nah, kalian juga kesalahan paling umum adalah ketika kalian memindahkan eh, variabel atau koefisien dalam bentuk perkalian gini. Misalkan di sini harusnya misalkan 6 sama dengan 2D itu kan harusnya D-nya adalah 6 dibagi 2 gitu. Nah, tapi kalian masih belum banyak yang benar sehingga nulis D-nya adalah sama dengan 2/6 gitu. Dimana ini hasilnya akan sangat berbeda. Kalau yang di sini harusnya D-nya adalah 3, sedangkan yang bawah D-nya adalah 1/3. Ini sangat berkebalikan gitu. Ini sangat berbeda jauh gitu. Jadi tolong coba diperhatikan lagi penyetarannya. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita lanjut di sini. Oke, jadi tolong diperhatikan lagi matematikanya ya. Aljabarnya persamaannya ini aljabar dasar sekali. Mohon diperkuat lagi. Jadi di sini nilai D-nya adalah 6 dibagi 2. Jadi D-nya sama dengan 3. Oke, C-nya sudah dapat, D-nya sudah dapat. Gitu. Kita tinggal mencari yang lain. Contohnya di sini. Misalkan 2B sama dengan 2C plus D. Berarti kita tinggal mencari nilai B. 2B sama dengan 2 dikali C-nya sama dengan 3. Ditambah D-nya adalah 3. Jadi 2B sama dengan 6 tambah 3. Gitu. 2B sama dengan 9 sehingga
B sama dengan 9/2 gitu. Jadi kita dapat nih A-nya berapa? A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 9/2, C-nya sama dengan 3, dan D-nya sama dengan 3. Tapi ingat, dalam koefisien penyataan reaksi dia harus dalam bilangan bulat dan sederhana. Apakah di sini ada yang pecahan? Ada. Di sini ada yang berbentuk pecahan, yaitu 9 per Kali 2 kan, Pak? 9/2, betul. Karena di sini penyebutnya adalah 2, berarti semua koefisien yang ada di sini perlu kita kalikan dengan angka 2. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah A-nya 1, B-nya 9, C-nya 6, sorry. Nah, kemarin juga banyak nih yang lupa dikali. Kemudian C-nya 6 dan D-nya adalah 6. Jadi kalau kita tuliskan di sini 1, 9, salah. Ini 2 harusnya. 2, 9, 6, dan 6. Oke, ini masih soal cukup mudah sebetulnya. Yang mau di screenshot silahkan. Oke, kita lanjut. Ada yang mau ditanya kah? Gitu. Jadi kalian mau pakai cara ABC-nya, cuma kenapa kemarin saya menyarankan kalian langsung ada koefisien 1, itu adalah kalian biar nggak ada permisalan-permisalan lagi gitu. Karena bagi yang kemampuan aljabarnya masih belum terlalu menguasai, biasanya permisalan ini malah nanti akan menjadi buat bingung karena kalian nggak akan dapat langsung nilai dari salah satu variabel. Kalau kalian menggunakan variabel satu, tadi koefisien satu A, B, C gitu, nanti pasti ada salah satu yang udah didapat nilainya. Misalkan kalau di nomor satu tadi itu langsung didapat B-nya sama dengan 1. Nah, karena B-nya udah sama dengan 1, bisa langsung kalian substitusi tuh dengan yang lain. Kalau di sini menggunakan A, B, C, D dengan permisalan, kalian tuh semuanya masih berupa variabel gitu. Biasanya ada yang lupa eh misalnya ini berapa, ada yang belum paham sampai ke tahap sana gitu. Tapi kalau emang tetap mau pakai A, B, C, D silahkan. Selama prosesnya benar. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga di sini. Mana ya soal yang kemarin tuh sebenarnya mudah tapi banyak salah. Coba saya Satu ABC lagi aja, Pak. gitu. Nah, tapi kan kemarin teman-teman saya ngajarin di kelas saya pakai cara 1 ABC ya, Geviano. Jadi kita harus ikutin cara mayoritas dulu. Gitu. Kalau kamu nanti mau ngerjain sendiri, silahkan terus di compare sama hasil jawaban ini malah lebih bagus. Jadi kamu membandingkan jawaban kamu dengan cara yang saya ajarkan. Kalau nanti saya ngajarkan di sini pakai cara ABC, saya malah jadi one step behind gitu, karena koefisien 1 di sini harusnya sudah lebih membantu kalian. Oke, kita mulai. Nomor 3, 1 ABC. Oke, misalkan CR-nya di sini adalah 2, di kiri, di kanan CR-nya adalah B. Nah, seperti ini maksudnya nih. Jadi, kalau kamu pakai ada koefisien 1, kamu baru ngebandingin satu unsur aja, salah satu koefisiennya udah didapat nih. B-nya sama dengan 2 gitu. Tapi kalau kamu tetap mau pakai ABC gitu, berarti kan ini adalah akan menjadi 2A, di sini akan menjadi C gitu. Nah, itu nggak ada yang langsung didapat tuh. Jadi kenapa saya ngajarin pakai yang yang ada koefisien satunya, biar salah satu koefisiennya itu langsung diketahui. Di sini 2, di sini B. Tuh, kita baru dapat sini aja B-nya udah dapat. Lanjut, C-nya di sini adalah A, di kanan C-nya adalah C. Kemudian oksigennya di sini adalah 3 ditambah A, di kanan oksigennya adalah 2C gitu. Nah, di sini cukup gampang ternyata untuk soal ini, di mana nilai B-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 2, di sini A-nya sama dengan C. Pak Andi, Ya, Geviano. mohon maaf izin potong. Itu kan CR-nya yang kiri 2, yang CR-nya yang kanannya B. Itu berarti sama dengannya itu kan tadi kan sama bilang kiri sama dengan kanan gitu ya. Tuh.
Berarti kalau misalkan apa namanya yang kanannya tuh misalkan mau A, B, C, D tanpa angka satu pun berarti udah sama dengan yang kiri gitu ya? Betul. Betul. Oke, makasih Pak. Oke, kita lanjut. Di sini untuk unsur O berarti dia adalah, tekan ke sini, 3 plus A sama dengan 2C gitu. Nah, karena di sini A sama dengan C, berarti sama seperti nomor satu tadi, A-nya bisa kita ganti jadi C atau C-nya kita ganti jadi A gitu. Berarti di sini akan menjadi 3 tambah C sama dengan 2C, di mana berarti 3 sama dengan 2C min C. Jadi C-nya sama dengan 3. Jadi jawaban di sini A-nya 1. Oke, di sini C-nya 3. Kalau C-nya 3, berarti A-nya juga 3. 3. Berarti di sini jawabannya adalah 1, 3, 1, 3, 2, 3. Gitu. Nah, gampang-gampang soalnya. Pak Andi, mohon maaf. Itu kan 3 sama dengan 2C min C. Itu kenapa bisa 3 tadi? Mohon maaf. 3 dari sini Geviano. Emang dari persamaannya masih ada 3-nya. Jadi ke sini. Dan 2C min C-nya itu maksudnya apa tuh? 2C-nya dari sini, min C-nya awalnya dari kiri, kita pindah ke kanan jadi min C. Berarti sama dengan bukan satu C gitu ya? 2C min C berapa, Geviano? Berarti 2 kurang satu kan? 2 kurang 1. Satu. Ya, berarti 1C. I see, I see. C. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, kemarin nomor 4 ini adalah nomor yang katanya sulit gitu. Ada yang bilang yang paket B lebih susah, Pak, gitu, daripada paket A, terutama nomor 4 gitu. Padahal nomor 4 di paket A adalah nomor 3 di paket B gitu. Jadi saya bisa pastikan kemarin paket A dan paket B tingkat kesulitannya sama. Oke, nggak ada yang lebih susah, nggak ada yang lebih mudah. Oke, kita kerjakan sekarang. Sama di sini langkahnya 1 A, B, C, D, E gitu. K di sini. K dulu di kiri ada di mana aja? Ada di 1 plus A. Kenapa nggak bisa? Oke. K-nya di sini adalah 1 plus A. Kemudian K di kanan adalah C. Oke, kita buat agak ke kiri aja sepertinya. Biar muat. Di kanan K-nya adalah C. Kemudian boleh bebas siapa dulu? Boleh CL dulu di sini. CL di kiri adalah 1. Kemudian CL di kanan adalah C. Gitu. Kemudian siapa BI dulu? BI di kiri adalah 2. 2B. Di kanan adalah BI-nya sama dengan D. Gitu. Kemudian siapa lagi? Ada hidrogen di sini. Hidrogennya di kiri adalah A. Hidrogen di kanannya adalah 2E. Oke, kemudian oksigen di kiri adalah 4 plus A plus 3B. Oksigen di kanannya adalah 3D plus E. Oke, coba dicek lagi satu-satu. Kalau soal panjang gini, kalian udah harus ngecek dari ketika membuat persamaan seperti ini. K-nya 1 plus A sama dengan C. CL-nya 1 sama dengan C, betul.
BI-nya 2B sama dengan D, BI-nya oke betul, H-nya A di kanan Pak, H. itu kaknya kurang D nggak sih, Pak? Apa? Oh iya betul. Nah, kan kita cek lagi. Tuh, terima kasih Zafran. K-nya 1A sama dengan C plus D. Oksigennya 4 plus A plus 3B sama dengan 3D plus oke. Sudah betulkah kira-kira? Ada yang kurang? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, kemarin emang ternyata setelah saya cek soal ini, soal KCl4 ini adalah soal yang lumayan sulit. Sulitnya bukan karena persamaannya, tapi dari hasilnya. Karena kalau nggak salah kemarin itu dia hasilnya per 6 semua, hampir semuanya. Gitu. Nah, di sini yang udah kita bisa dapat siapa? Yang udah bisa kita dapat adalah si CL. Oke. Unsur CL di sini adalah 1 sama dengan C. Nah, kita udah dapat nilai C-nya. Gitu. Kita kerjain dari yang paling mudah kita dapat. Oke, ada lagi kah di sini? Kemudian di sini dibilang kalau oke, kita ke unsur K coba. Unsur K. Kita ke unsur K, berarti di sini dia adalah 1 plus A. 1 plus A sama dengan C plus D. Nah, C-nya udah dapat, berarti di sini 1 plus A sama dengan 1 plus D. Gitu. Nah, karena di kanan kirinya sama-sama ada 1, berarti satunya bisa kita coret. Gitu. Sehingga nanti kita memperoleh nilai A sama dengan D. Boleh disimpan dulu. Nah, ini siapa ngechat saya nih? Sebentar. Oke, kita udah dapat nilai A sama dengan D di sini. Disimpan dulu, sila boleh. Kemudian kita dapat apa lagi? Di sini misalkan ada 2B. Mana ini? Bentar saya. Nah, misalkan ada 2B sama dengan D, kemudian ada apa lagi? Kemudian ada A sama dengan 2E gitu. Nah, kalau kemarin ketika saya ngajarin kalian, kalau udah mentok kayak gini, kita langsung ke persamaan yang terpanjang. Which is di sini adalah persamaan untuk unsur O. Oke. Berarti untuk unsur O, kita persamaannya adalah 4 plus A plus 3B sama dengan 3D plus E. Gitu. Nah, untuk ngerjainnya, kemarin adalah kita tinggal pilih unsur mana yang paling banyak muncul dari setiap persamaan. Oke. Di antara A, B, D, E gitu. Yang hampir ada semuanya di sini dia adalah A. Oke. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai D, mau pakai B, mau pakai E itu silahkan. Gitu. Selama kalian bisa ngotak-ngatiknya, itu jawabannya pasti akan sama. Gitu. Dan di sini ada A, di sini ada A, dan di sini ada D. Gitu. Dimana D itu sama aja kayak A. Langsung kita masukin berarti di sini 4 tambah A tambah. Nah, berarti di sini karena dia D itu sama dengan A, berarti di sini 3B itu sama aja kayak, nah B-nya kita ubah jadi A di sini. Berarti di sini kan dia 2B sama dengan A, berarti B sama dengan A per 2. Oke? Berarti di sini dia adalah 3 dikali A per 2 sama dengan 3 kali A ditambah E juga sama kasusnya.
Di sini berarti E sama dengan A per 2. Oke. Berarti ditambah A per 2 gitu. Nah, kalau udah kayak gini diapain? Semuanya kamu kalikan dengan 2. Kenapa dikalikan dengan 2? Karena penyebut terbesarnya adalah 2. Oke. Berarti di sini akan menjadi apa? Akan menjadi 8 ditambah 2A ditambah 3A sama dengan 6A ditambah A. Gitu. Nah, akan menjadi apa? Akan menjadi 8 ditambah 5A sama dengan 7A. Jadi 8 sama dengan 7A kurang 5A sama dengan 2A dan A-nya sama dengan 4. Gitu. A-nya dapat 4. Oke, A-nya dapat 4 di sini. Nah, ketika A-nya udah dapat, nah kan kalau kita simpan nanti di sini misalkan C-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 4 gitu. Nanti kita tinggal mencari B dan D gitu. Tadi kan A sama dengan D. Oke, berarti kalau A-nya 4, berarti D-nya sama dengan 4. Oke, terus apa lagi? Berarti kita tinggal mencari B dan E gitu. Nah, tadi rumusnya apa? 2B sama dengan D gitu. Berarti 2B sama dengan 4. Jadi B-nya adalah 4 per 2. Jadi B sama dengan 2 gitu. Dapat A-nya dapat, C-nya dapat, B-nya dapat, D-nya dapat. Tinggal nyari siapa? Berarti yang terakhir. Tadi rumus E apa? A sama dengan 2E. Berarti A-nya berapa? 4 sama dengan 2E, jadinya E-nya sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. ABCD-nya udah dapat. Jadinya jawabannya adalah 1, 4, 2, 1, 4, 2. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Pak Andi, mohon maaf. Ya. Sebenarnya sebenarnya yang bagian bentar, bentar. Yang bagian sini nih itu sebenarnya substitusinya kan tadi. Semuanya saya jadiin A. Oke. Terlalu panjang Pak, mohon maaf. Betul. Soal ini emang soal sulit salah satu. Oke, kalau nggak ada ditanya boleh di screenshot. Kalau mau screenshot, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut. Wih, sudah jam 7 kurang, jam 8 kurang 10. Oke, kita lanjut ke sini. Gitu. Oke, oh ternyata ini juga lumayan ya soalnya gini. Kalau di A itu soalnya LIOH, di B itu soalnya yang NaOH ya. Jadi soalnya sama. Saya cuma ganti unsurnya doang kemarin. Jadi di sini 1 A B C D gitu. Oke, berarti di sini LI-nya sama dengan 1, di kanan LI-nya sama dengan B plus C. Kemudian ada CL-nya, di kiri ada 2A, di kanan CL-nya ada B plus C. Kemudian hidrogennya, di kiri ada 1, di kanan hidrogennya adalah 2D. Oh, sulitnya di sini yang banyak pecahannya. Oksigennya di kiri ada 1, oksigen di kanan ada 3C plus 2D. Oke, oksigennya 1,
kanan 3C plus 2D. 1 sama dengan B plus C. CL-nya 2A. Oke. Siapa yang bisa kita kerjain duluan di sini? Ada yang tahu? Yang cuma ada satu variabel di persamaannya itu adalah unsur apa? Li, CLH atau O. Ini adalah unsur H. Oke. Di unsur H cuma ada satu variabel, yaitu 1 sama dengan 2D. Gitu. Nah, kemarin kesalahan terbesarnya adalah di sini. Gitu. Banyak yang kalian 1 sama dengan 2D, D-nya itu adalah 2. Gitu. Dan ini adalah salah besar. Dan kalian ketika di sini udah salah, ke bawahnya salah semua. Gitu. Harusnya dia bukan D-nya bukan 2, tapi D-nya adalah 1 per 2 di sini. Salahnya di sini. Dan saya lumayan gregetan kemarin waktu ngoreksi karena di soal yang tipe ini itu hampir dari awal udah salah gitu. Padahal ini harusnya lumayan bisa dapat poin kerjain. Oke, D-nya udah dapat. D dapat, kita masukin ke persamaan mana yang ada D-nya? Ke O berarti. Karena di persamaan O di sini cuma ada C dan D gitu. Jadi kalau D-nya udah ada, C-nya udah didapat. Berarti kita ke unsur O di sini. Unsur O. Gitu. Berarti 1 sama dengan 3C plus 2D. Berarti di sini adalah 1 sama dengan 3C ditambah 2 dikali setengah. Oh, ini salah nih. 3C plus D. Oh, saya juga salah toh. Kita ulang berarti. Ini bukan 3C plus 2D, tapi cuma 3C plus D. 3C plus D, 3C plus D. Oke. Berarti dia akan menjadi 3C ditambah Kali 1. setengah. Oke. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau udah kayak gini, berarti setengahnya akan kita pindahin ke kiri. Gitu. Kalau setengahnya pindah ke kiri, yang awalnya dia positif di sini, berarti dia berubah menjadi negatif. Di sini. Oke. Berarti akan kita pindahin. Akan menjadi apa? 1 dikurang setengah sama dengan 3C. Gitu. 1 dikurang setengah berapa? 1 itu kan sama aja kayak 2 per 2 ya. Berarti 2 per 2 dikurang 1 per 2 sama dengan 3C. Ingat kalau dalam pecahan, ketika kita mengurangi atau menambahkan, itu penyebutnya harus sama. Makanya di sini penyebutnya kita samakan menjadi 2 dan 2. Gitu. Nah, ketika penyebutnya udah sama, berarti kita tinggal mengurangi angka yang ada di atas. Gitu. Dimana 2 kurang 1 sama dengan 1 per 2 sama dengan 3C. Nah, kalian kemarin di sini banyak yang bingung gitu. Karena hasilnya itu jadi ngaco. Oke. Sebenarnya kalau ada soal seperti ini, itu gampangnya adalah kalau dia perkalian, ini kan 3C kan perkalian, berarti 3 kali C. Kalau kita mau pindahin 3-nya ke kiri, yang awalnya dia penyebut atau yang awalnya dia pembilang, yang awalnya di atas, dia akan pindah ke bawah gitu. Jadi dia langsung C sama dengan 1 per 2 dikali 3. Ini akan otomatis seperti ini. Jadi nilai C-nya adalah 1/6 gitu. Jadi kemarin banyak banget yang salah di bagian ini. Oke, banyak banget yang salah di bagian ini. C-nya 1/6, D-nya setengah. Kita cari ke yang lain gitu. Kemana? Ke LI boleh tuh. Di LI ada B, ada C gitu. LI udah nggak perlu, berarti B-nya udah dapat, C-nya udah dapat. Kita berarti ke bener, kita ke LI. Kita cari nilai B dulu. Oke. Ke unsur LI gitu.
Berarti persamanya apa? 1 sama dengan B plus C. Gitu. Berarti sini 1 sama dengan B tambah 1/6. Gitu. Langkahnya sama kayak tadi. Berarti 1/6 pindah ke kiri. Berarti 1 dikurang 1/6 sama dengan B. Nah, 1/6-nya, satunya kita ubah jadi 6/6. Kenapa jadi 6/6? Biar penyebutnya sama. 6 dibagi 6 berapa hasilnya? 1 sama dengan B. Berarti 6 kurang 1 sama dengan 5/6 sama dengan B. Jadi nilai B-nya adalah 5/6. Oke, sampai sini ada yang bingung gak nih tentang pecahan ini? Kalau yang ada silahkan bertanya. Terakhir berarti kita tinggal mencari nilai A. Oke, gimana cara cari nilai A? Berarti kita pakai persamaan yang unsur CL. Unsur CL. Berarti apa? 2A sama dengan B plus C. B plus C. 2A sama dengan B-nya adalah 5/6. C-nya adalah 1/6. Berarti 2A. 5/6 tambah 1/6 sama dengan 6/6. Atau bisa kita tulis sebagai 1. Berarti 2A sama dengan 1. Berarti A-nya sama dengan 1/2. Dapat lagi semua. Nah, karena di sini penyebut terbesarnya adalah 6, berarti semua koefisien yang ada di sini kita kalikan dengan 6. Oke, kita tulis ulang. Kalau ini terlalu bolak-balik, berarti di sini kan A-nya adalah A-nya setengah, B-nya adalah 5/6, kemudian C-nya adalah 1/6, kemudian D-nya adalah setengah. Udah. Nah, berarti semuanya kita kali 6, termasuk angka yang 1 ada di sini. Gitu. Kita kali 6 semua. Kita kali 6, kita kali 6, kita kali 6, kita kali 6. Sehingga nanti hasil akhirnya akan menjadi 6, kemudian di sini 3, kemudian di sini 5, kemudian C-nya akan menjadi 1, kemudian D-nya akan menjadi 3. Jadi jawabannya 6, 3, 5, 1, 3 gitu. Nah, kayaknya ini soal sulit juga kemarin. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Adakah yang mau ditanya? Pak Andi, jadi penilaiannya itu selain karena jawabannya benar sama maksudnya yang bikin Terbalik gitu yang hah? kalau kemarin. Saya kemarin nggak nilai jawabannya, saya nilai prosesnya gitu. Kemarin banyak banget yang dia nggak tahu dari mana gitu, koefisiennya benar tapi caranya ngaco itu tetap tidak saya benarkan gitu. Jadi aja dari teman-teman kalian yang ngerjain caranya nggak tahu gimana cara jawabnya tapi tiba-tiba hampir semua koefisiennya itu benar tapi nggak ada reasonnya itu dia dapat dari mana, nggak ada penjelasannya, itu tetap saya salahin. Jadi saya bukan nilai jawabannya dulu baru cara, tapi saya nilai caranya dulu baru ke jawaban gitu. Kalau jawabannya benar caranya salah tetap tidak saya benarkan gitu. Jadi lebih baik caranya benar jawabannya salah gitu. Kalau caranya benar biasanya cuma salah di akhir-akhir itu masih saya kasih 9 poin, saya kasih 8 poin, itu saya kasih. Tapi kalau caranya salah, jawabannya benar itu udah pasti tidak saya benarkan. Jadi mendingan prosesnya yang benar. Oke? Termasuk besok juga seperti itu. Jadi yang saya nilai bukan hasil akhirnya tapi prosesnya. Karena kemarin adalah soal esai. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tentang ini atau tentang prosesnya? Kalau tidak ada kita lanjut. Boleh di screenshot. Kita hapus. Lanjut. Nah, NaNO3 ini soal gampang susah ya, saya lupa. Oke, kita mulai seperti biasa 1 ABCD. 1
A, B, C, D, E. Sudah. Jadi di sini akan menjadi NA-nya sama dengan 1, di kanan NA-nya sama dengan 2C, kemudian N-nya di sini sama dengan 1, N di kanan sama dengan 2E, kemudian S-nya di kiri sama dengan A, S di kanan sama dengan C, lalu C-nya sama dengan B, kemudian di kanan C-nya sama dengan D, selanjutnya oksigen di kiri sama dengan 3, oksigen di kanan sama dengan 2D. Oke, benar kah? Coba tolong dicek Na-nya 1, 2C, N-nya 1 dengan 2E. Oke. S-nya A, S kanannya C, C kiri B, C kanan D, kemudian oksigen kiri 3, oksigen kanan 2D. Oke, siapa duluan yang bisa kita kerjain di sini? Banyak yang bisa kita kerjain duluan. Oke, contohnya di sini ada Na, unsur Na, berarti unsur kiri sama dengan unsur kanan 1 sama dengan 2C. Nah, berarti C-nya berapa? C-nya adalah 1/2. Mohon untuk seperti ini harusnya udah dikuasai. Jadi tolong di-review lagi kalau ada yang masih lupa-lupa. Kemudian selain ini berarti ada unsur N juga yang bisa kita kerjain. Unsur N berarti kirinya adalah 1 sama dengan 2E. Berarti E-nya juga sama dengan setengah. Oke. Wait. E-nya setengah. Terus apalagi yang bisa kita kerjain? Di sini ada O. Kenapa O? Karena di O cuma ada satu variabel, yaitu D. Unsur O berarti dia 3 sama dengan 2D. Berarti di sini D-nya sama dengan 3/2. N-nya sama dengan 3/2. Berarti kemudian kita siapa lagi bisa kita cari? Oh, di sini ada A sama dengan C. A sama dengan C, berarti di sini A-nya sama dengan setengah, udah didapat. Apalagi? A, B. B belum dapat. Nah, B sama dengan D. B sama dengan D. Berarti B sama dengan 3/2. Oke, dapat semua nih. Gampang nih. Soal ini berarti soal gampang, nggak terlalu susah. Berarti koefisiennya ada apa aja? Ada A-nya sama dengan setengah. B-nya sama dengan 3/2. C-nya sama dengan setengah, kemudian D-nya sama dengan 3/2, E-nya sama dengan 1/2. Berarti di sini tinggal kita kali dengan berapa? Kita kali dengan 2. Kenapa dikali dengan 2? Karena penyebut terbesarnya adalah 2. Oh, kenapa tulisan saya miring ya? Oke, berarti hasilnya akan menjadi apa? Hasilnya akan menjadi di sini jadi 2, kemudian A-nya akan menjadi 1, B-nya akan menjadi 3, C-nya akan menjadi 1, D-nya akan menjadi 3, E-nya akan menjadi 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1. Oke, nggak ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada yang ditanya, wih ada chat ternyata. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Wait, apa ini? Giving up
Lanjut ke nomor 7. Nomor 7. The same way as before. 1 A B C D. Oh. ZN di kiri ada 1, ZN di kanan ada 2C. Kemudian S di kiri ada 1, S di kanan ada D. Ada unsur apa lagi? Ada unsur H. Di kiri ada 2B, di kanan H-nya adalah 2D. Nah, oksigen yang paling panjang, oksigen ada 2A plus B, oksigen di kanan ada 3C plus 4D. Gitu. Nah, itu gampang sekali. Ini gampang mulu ya. Oke. Di sini untuk unsur Zn. Atau kalau di soal yang B itu berarti unsurnya adalah CuS kalau nggak salah. Sama aja, berarti di sini 1 sama dengan 2C, berarti C-nya berapa? 1/2 atau C-nya 2? C-nya adalah 1/2. C-nya udah dapet 1/2, kita ke unsur berikutnya. Unsur S berarti. Unsur S, 1 sama dengan D. Berarti nilai D-nya udah dapat? Sudah, D-nya 1. Sudah, kita ke unsur H di sini. Unsur H. Unsur H. Ini kan 2B sama dengan 2D. 2-nya sama-sama kita coret. Berarti di sini tinggal B sama dengan D, di mana D-nya adalah 1, jadi B-nya sama dengan 1. Baru kita ke unsur terakhir untuk mencari nilai A. Gitu. Menjadi apa? Unsur O berarti di sini 2A plus B sama dengan 3C plus 4D. 2A tambah B-nya 1 sama dengan 3 kali setengah tambah 4 kali 1. Oke, jadinya 2A tambah 1 sama dengan 3/2 tambah 4. Bener nggak ya ini ya? Agak odd, something odd. Oke, 3/2 tambah 4. 8. Oke. 2A tambah 1 berarti di sini 3/2 ditambah 8/2. Oke, udah tahu ya kenapa 4-nya berubah jadi 8/2? Kenapa 4-nya berubah jadi 8/2? Biar bisa dijumlah. Jadinya di sini 2A plus 1 sama dengan 3 tambah 8 adalah 11/2. Nah, kemudian di sini satunya kita ubah ke kanan. 2A sama dengan 11/2 dikurang 1. Nah, satunya kita ubah menjadi 2/2. 2A sama dengan 11/2 dikurang 2/2. Gitu. 11 kurang 2 berapa? 9/2. Nah, kemarin itu banyak yang salah. Langsung A-nya adalah 9/2. Padahal di sini A-nya masih ada angka 2-nya. Gitu. Kalau ada angka 2 di atas, berarti dia harus diturunin ke bawah. Jadinya 9/2 dikali 2. Sehingga A-nya adalah 9/4. Gitu. Kemarin lumayan banyak yang salah di sini. Gitu. Jadi kalau kita kumpulin lagi, berarti nanti nilai A-nya adalah 9/4, kemudian B-nya adalah 1, kemudian C-nya adalah setengah, D-nya adalah
1. Dan di awal ada koefisien 1. Gitu. Ada penyebut nggak? Ada. Penyebut terbesarnya berapa? 4. Berarti semuanya dikalikan dengan 4. 4, 4, 4 dikali 4 dikali 4 gitu. Jadi nanti di akhir ini akan menjadi 4, di sini akan menjadi 9, B-nya akan menjadi 4, kemudian C-nya akan menjadi 2, kemudian D-nya akan menjadi 4. Seperti ini. Oke, susah nggak? Lumayan gitu. Saya nggak bisa bilang gampang, tapi ini masih bisa dikerjain. Andi, Tuh, jadi 8 per 2 nya itu 4 kali 2 kan, yang 2 A nya itu, 2 kali 2. yang tadi 8 per 2 nya. Oh iya, kenapa 4 jadi 8 per 2? Karena 4 itu kan sebenarnya adalah 4 per 1 ya. 4 itu kan sama aja kayak 4 per 1. Oke. Nah, kita pengen buat penyebutnya jadi 2. Berarti kalau di bawah dikali 2, di atas juga dikali 2. Makanya nanti 4 itu sama aja kayak 8 per 2. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk mengefisienkan waktu kita lanjut aja ya. 3 nomor lagi. Nah, ini adalah soal terpanjang, tapi ini adalah soal termudah sebetulnya. Gitu. Karena apa? Karena setengah variabelnya itu udah didapat dari awal. Gitu. Kita kerjain sampai sini 1, A, B, C, D, E, F. Oke, sama. Berarti di sini K-nya sama dengan 1. Di sini K-nya sama dengan E. Kemudian di sini MN-nya sama dengan 1. Kemudian di sini MN-nya sama dengan C. Tuh, E-nya 1, C-nya 1. Kemudian ada FE. FE-nya adalah B. Di kanan FE-nya adalah D. Kemudian ada CL di sini. CL di kiri ada A plus 2B. Di kanan CL-nya ada 2C plus 3D plus E. Kemudian H-nya ada A di kiri. Kemudian di kanan H-nya ada 2F. Kemudian ada oksigen. Ada 4. Di kanan oksigennya ada F gitu. Nah, di sini di awal itu udah hampir semua didapat ya. Contohnya misalkan di sini ada 1 sama dengan E. E-nya udah dapat 1. Oke, kemudian ada apa lagi? Di sini ada C. 1 sama dengan C. Udah didapat juga. Gitu. Terus ada apa lagi udah kita dapat di sini? Oke, boleh deh saya naikin ke sini. Ada 4 sama dengan F. Dimana F-nya berarti udah dapat nilainya 4. Terus apa lagi bisa kita dapat? Udah. Tinggal yang lain misalkan H di sini nih. H di sini dia adalah A sama dengan 2F gitu. Nah, F-nya udah didapat dari sini. F-nya adalah 4, berarti A sama dengan 2 dikali 4. Jadi A-nya sama dengan 8. Oke. Dapat juga A-nya. Apalagi yang belum kita dapat? B belum dapat, tapi B sama dengan D. Oke, berarti kita tinggal mencari B atau D-nya. Dari persamaan mana? Berarti dari persamaan yang CL. Oke. Di persamaan CL ada apa? A plus 2B sama dengan 2C plus 3D plus E gitu. Nah, kasusnya sama seperti tadi. Di sini dia bilang kalau B itu sama dengan D. Berarti kita bisa mengubah D menjadi B atau kita bisa mengubah B menjadi D gitu. Coba kita ubahnya D menjadi B. Berarti di sini A-nya 8 tambah 2B sama dengan 2 kali 1
tambah 3B tambah E tambah 1. Berarti akan menjadi 8 tambah 2B sama dengan 2 tambah 1, 3 tambah 3B. 3-nya kita geser ke kiri, 2B-nya kita geser ke kanan. 8 kurang 3 sama dengan 3B kurang 2B. Gitu. 8 kurang 3 berapa? 4. 3B kurang 2B sama dengan B. Berarti nilai B-nya adalah 4. 8 kurang 3, 4. 8 kurang 3, 5. Gitu. Sorry. 8 kurang 3, 5. Tuh, saya udah malam. Nah, berarti B-nya adalah 5. Nah, karena B-nya sama dengan 5, berarti di sini D-nya juga sama dengan 5. Karena B sama dengan D. Berarti udah dapat semua nih. Gitu. Udah dapat semua dan tidak ada angka pecahannya. Berarti di sini A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 5, kemudian C-nya sama dengan 1, D-nya sama dengan 5, E-nya sama dengan 1, F-nya sama dengan 4 gitu. Dan sini ada koefisien 1. Berarti langsung kita isi aja ke atas. Dimana berarti 1, 8, 5, 1, 5, 1, 4. Oke. Ini soal terpanjang tapi soal termudah sih menurut saya. Karena nggak ada pecahannya, yang dicari juga gampang. Oke, kita lanjut. Kita hapus semua. Di sini, 2 soal terakhir. Di sini kita lanjut aja. A, B, C, D. Kemudian berarti di sini untuk N-nya adalah A, untuk di kanan N-nya adalah C, kemudian H-nya sama dengan 3A. Di sini H-nya sama dengan C plus 2D. Kemudian untuk oksigennya adalah 2B. Untuk di kanan oksigennya adalah 2C plus. Nah, kan saya jadi salah nih. Ya udah kalau kayak gitu. Oke, kita pakai yang nggak pakai koefisien 1 A, B, C, D. Berarti kita langsung misalkan aja. Misalkan di sini A sama dengan 1 gitu. Ketika kita misalkan A sama dengan 1, oke. Berarti kita langsung bisa dapat nilai C-nya. Karena di sini A sama dengan C. Nah, berarti 1 sama dengan C. Jadi nilai C-nya adalah 1. Oke. Setelah ini kita bisa ke persamaan yang H yang ada di sini. Berarti untuk unsur H itu akan menjadi 3A sama dengan C plus 2D. A-nya 1, berarti 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 2D. Gitu. Berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2D. 2 sama dengan 2D, berarti D-nya adalah 2/2. Atau D sama dengan 1. Gitu. Jadi kita tinggal mencari nilai B. Untuk mencari nilai B, kita menggunakan unsur O. Di sini 2B sama dengan 2C plus D. Berarti 2B sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1. Gitu. Berarti 2B sama dengan 2 tambah 1. 2B sama dengan 3. B-nya sama dengan 3/2. Oke, kita kumpulin lagi biar gampang. Berarti A-nya 1, B-nya 3/2, C-nya 1, D-nya 1. Karena di sini ada penyebut, ada pecahan.
Berarti semuanya kita kalikan dengan 2. Kenapa dikalikan dengan 2? Karena penyebut terbesarnya adalah 2. Berarti untuk soal nomor 9 jawabannya akan menjadi 2, 3, 2, 2. Oke, soal cukup mudah yang di sini. Silakan yang mau di screenshot. Kita masuk ke soal terakhir. Oke, nah ini sebenarnya lebih gampang lagi ya. Karena apa? Kalau di sini pakai cara langsung juga nggak masalah, gitu. Pakai cara langsung ya, cuma kalau kalian kita sini udah terlanjur pakai cara ABCD, langsung aja 1 A B C. Oke. MG-nya di kiri ada 1, MG di kanan ada B, kemudian ada BR, di kiri ada A, BR di kanan ada 2B, kemudian hidrogen di kiri ada 2 plus A, di kanan ada 2C, kemudian oksigen di kiri ada 2, oksigen di kanan ada C. Gitu. Di sini kita dapat B-nya sama dengan 1. Kemudian di sini A sama dengan 2B, berarti A sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian kita tinggal mencari C. Udah dapat 2 sama dengan C. Udah dapat semua. Oke, B-nya 1, A-nya 2, C-nya 2. Berarti sini tinggal 1, 2, 1, 2. Oke, ada yang mau ditanyakah sampai sini tentang prosesnya? Atau ada yang masih bingung? Besok soalnya akan seperti ini, sebagian besar. Jadi kalian pelajari aja soal dari kertas yang saya kasih. Mungkin nggak akan jauh berbeda dari itu, tapi ada sedikit perbedaan, udah pasti ada. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang mau ditanya, kayaknya kita cukupkan saja pertemuannya. Semangat remedial besok, semoga 1 kali remedial sudah tuntas. Oke, silahkan boleh meninggalkan Zoom-nya. Pandi. Ya.